warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Setia Asnianingrum dengan NIM A1C41908 dari kelas reguler C 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana yang berjudul Sistem Reproduksi Jantan dan Betina, di mana tujuan praktikum kali ini yaitu dapat mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal dan eksternal serta memahami fungsinya. Ikan merupakan hewan yang bersifat ovipar atau bereproduksi dengan cara bertelur. Namun ikan tidak mengeluarkan telur yang bercangkang. Ikan betina mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sel sperma. Menurut Murtijo tahun 2001 pada halaman 18 dalam bukunya yang berjudul Beberapa Metode Pembenihan Ikan Air Tawar, menyatakan bahwa dalam sistem reproduksi ikan air tawar, kelenjar biak atau gonad memiliki peran yang sangat penting, di mana untuk ikan betina, kelenjar gonadnya itu disebut dengan ovarium, sedangkan pada ikan jantan, kelenjar gonadnya disebut dengan testis. Di dalam rongga tubuh ikan, ovarium ikan berbentuk memanjang serta berjumlah sepasang atau dua buah yang terletak di dekat gelembung udara atau gelembung renang. Pada saat ikan masih usia pertumbuhan, warna ovariumnya terlihat berwarna putih kemerah-merahan yang menandakan ovum tersebut belum matang. Jika ikan sudah mencapai usia dewasa, warna ovarium akan berubah menjadi kuning telur yang menandakan bahwa telur tersebut sudah matang dan siap untuk dibuahi. Pada ikan yang berkelamin jantan memiliki testis yang juga berjumlah sepasang. Letaknya di dalam rongga tubuh yaitu di antara gelembung renang dan usus. Bentuk dari testis ini sendiri yaitu memanjang. Pada ikan air tawar umumnya memiliki testis yang sama panjangnya. Menurut Hayati tahun 2019 halaman 13 dalam bukunya yang berjudul Biologi Reproduksi Ikan, beliau menyatakan bahwa organ reproduksi pada ikan terdiri dari organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal, di mana organ reproduksi internal pada ikan betina yaitu ovarium dan oviduk, serta pada ikan jantan yaitu testis dan saluran urogenitalis, sedangkan organ reproduksi eksternal terdiri dari kloaka. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu ada seperangkat alat bedah, ada tisu, dan juga kapas. Dan bahan-bahannya yaitu ada Oreochromis niloticus atau ikan nila, dan ada juga alkohol 70%. Sebelum membedah, pastikan kita sudah menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Lanjut ke langkah-langkah pembedahannya. Yang pertama yaitu kita buat terlebih dahulu pola berbentuk persegi panjang sebagai tanda yang akan kita bedah nantinya. Selanjutnya, kita bersihkan sisik-sisik ikan yang berada pada pola dengan menggunakan pisau atau cutter. Jika masih kurang bersih, kita bisa juga gunakan pinset. Perlakuan ini bertujuan untuk memudahkan kita saat mengiris daging ikan nantinya. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan yaitu membersihkan sisik ikan yang masih menempel. Selanjutnya, kita bedah ikan menggunakan cutter mengikuti pola yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, lepaskan daging ikan dari tulang-tulangnya dengan bantuan gunting dan pisau cutter. Biasanya, cara yang digunakan untuk membedah ikan dimulai dari anus. Namun, pada kali ini saya mencoba membedahnya dari bagian punggung. Tujuannya untuk mengurangi resiko si gonad terlepas dari tempatnya.
Reproduksi ikan dibedakan menjadi organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal, di mana organ reproduksi eksternal ikan yaitu kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat keluarnya ovum. Kemudian ada juga organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal pada ikan ini yaitu gonad yang berupa ovarium, yang menandakan bahwa ikan ini merupakan ikan betina. Ovarium pada ikan berbentuk memanjang atau longitudinal, di mana ovarium ini biasanya terletak di bawah gelembung udara atau di samping gelembung udara. Nah, kalau kita lihat ikan ini ovariumnya berada di samping gelembung udara. Ini adalah gelembung udaranya. Kemudian ovarium berfungsi sebagai tempat terbentuknya ovum dan juga sebagai tempat ovum berkembang sebelum dikeluarkan. Ovum yang sudah matang dan siap untuk dikeluarkan akan dikeluarkan melalui saluran oviduct. Ini di saluran oviductnya yang menghubungkan antara ovarium dengan kloaka. Pada prinsipnya, seksualitas ikan terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan ikan yang melakukan pembuahan di luar tubuh induknya atau disebut dengan pembuahan eksternal. Ovarium ikan berbentuk longitudinal dan berjumlah sepasang. Pada telur ini, warna ovum sudah mulai menguning dan menandakan ovum hampir matang dan siap untuk dibuahi. Testis pada ikan juga berjumlah sepasang atau dua buah dan sama panjangnya. Menurut Burhanuddin tahun 2014 halaman 369 dalam bukunya yaitu Ichtyologi Ikan dan Segala Aspek Kehidupan, menyatakan bahwa reproduksi internal pada ikan jantan terdiri dari testis, vas deferens, saluran genital, dan saluran urin. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktikum sederhana kali ini yaitu ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan ikan yang melakukan pembuahan di luar tubuh atau pembuahan eksternal. Namun, setelah pembuahan selesai dilakukan, induk ikan nila akan kembali menghisap telur-telurnya dan diletakkan di dalam mulut induknya untuk dierami. Pada ikan nila jantan memiliki organ reproduksi yaitu testis dan saluran urogenitalis, di mana testis ikan nila berbentuk memanjang atau longitudinal dan berjumlah sepasang, berwarna putih kemerah-merahan dan letaknya di dalam rongga tubuh yaitu di antara gelembung renang dan usus. Sedangkan pada ikan nila betina, organ reproduksinya yaitu ada ovarium dan oviduct serta kloaka. Bentuk ovarium pada ikan nila yaitu memanjang atau longitudinal. Ovarium berjumlah sepasang dan berwarna putih kemerah-merahan saat masih muda serta berwarna kuning telur saat sudah siap dibuahi. Demikianlah praktikum sederhana kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.